جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازيني يا عالم أرضي مهروءة أرضي هري مسروقة وأصحابه الذي كانوا بالتمسك شريعة الصالحين أما بعد. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Ma'mun, seluruh pimpinan, penasihat serta seluruh jamaah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala curahan rahmat, nikmat serta taufik hidayahnya lah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama simak penjelasan hadis mutiara hikmah penuh ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad. Penanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita dapat menikmati tempat yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna fi ikhtilafil lail wan nahar, perubahan keadaan atau waktu antara siang dan malam. Sepertinya siang dan malam itu biasa saja. Sekarang kita sudah pagi, entar siang, entar malam lagi. Kita tidak menikmati siang dan malam karena memang dianggap waktu itu biasa. Padahal Rasulullah menyatakan siang dan malam itu adalah sebagai sebuah kendaraan untuk kita sampai ke akhirat. Jadi waktu yang Allah berikan siang dan malam adalah bukan sekedar perubahan waktu.
Di samping sudah tentu Allah memang mengatur kehidupan ini, yudabbirul amr, memanage segala yang terjadi dalam kehidupan. Memang biasanya kita ini kalau sering terjadi itu dianggap biasa ya. Tapi kalau sesuatu muncul jarang atau baru luar biasa. Padahal itu juga biasa juga bisa jadi. Nah maka bagaimana Rasulullah memberikan peringatan kepada kita bahwa siang dan malam itu adalah bukan sekedar perubahan waktu. Tapi bisa jadi siang dan malam itu juga mengingatkan keadaan kita. Apa yang kita lakukan di siang hari, apa yang kita lakukan di malam hari. Karena keduanya kata Rasulullah, muti'atani, dia adalah sebagai dua kendaraan, fasilitas. Sekarang nih orang nggak punya motor aja udah bingung sana. Ya. Artinya kalau tidak ada kendaraan luar biasa. Di rumah hanya 2 orang tapi motornya berapa? Ya. Artinya kendaraan itu Masya Allah sangat-sangat esensial, sangat penting. Nah maka sekarang kata Rasulullah, perhatikan, al-lail wan nahar muti'atan. Malam dan siang itu 2 kendaraan. Lalu apa yang harus kita pahami dari 2 kendaraan itu? Farkabuhuma balagun ilal akhirah. Nikmati siang dan malam itu adalah sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Maka jangan sampai perjalanan waktu siang berganti malam dan begitu berikutnya seperti kita tidak menjadikan hari-hari itu untuk mempersiapkan akhirat. Malam sudah tentu bukan hanya untuk tidur. Siang sudah tentu bukan hanya untuk cari dunia. Semua keadaan terjadi pada siang dan malam itu adalah harus ada nilai. Yang nilai itu adalah akan mengantarkan kita menuju akhirat. Akhirat adalah keadaan yang akan terjadi pada kita, dan di akhirat tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita ketika di dunia. Maka seberapa kita merasakan nikmatnya siang, itu akan terasa nikmat ketika siang itu kita jadikan dia waktu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikhtiar sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebagai pedagang, sebagai pegawai, atau apapun. Jangan sampai siang yang memang menjadi bagian hidup kita dan Allah berikan siang kepada kita adalah sebetulnya balagun ilal akhirah. Dia adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita sampai kepada akhirat. Sudah tentu sampai kepada akhirat itu dengan amal saleh. Begitu juga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Allah memang menyatakan wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu untuk istirahat dan siang itu adalah untuk kehidupan. Walaupun sekarang seperti sudah tidak bisa membedakan siang dan malam, terutama orang Madura. Ya. Dia nggak ngerti siang, nggak ngerti malam dia. Ya, maka pastikan siang dan malam itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Jangan sampai
kita salah menggunakan siang, kecuali siang adalah balagon ilal akhirah. Jangan juga menikmati malam sekedar hanya untuk tidur, walaupun Allah nyatakan malam untuk istirahat. Teori kedokteran itu istirahat yang sebenarnya adalah tidur. Ya, kalau kita memang sudah lelah, ya, memang harus tidur. Tetapi kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi tidak berarti malam itu hanya tidur. Karena di malam hari itu ada waktu yang sangat mahal, qoblal fajri, sebelum subuh. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kita sholat minimal 2 rakaat atau 1 rakaat sholat witir, dengan memanfaatkan waktu di malam hari itu yang terbaik adalah ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan engkau di tempat yang mulia. Maka jangan sampai kita bangun itu pas subuh. Pas subuh itu sudah kesiangan. Jadi jangan, aduh saya kesiangan. Bangunnya jam 8, itu bukan kesiangan, saya nggak tahu namanya apa itu. Ya, karena dalam bahasa faida asbaha, saya terjemahkan kalau sudah kesiangan, ada riwayat faida asbaha, kalau sudah menjelang subuh itu dekat subuh, jangan sampai kita sama sekali tidak sholat walaupun hanya 1 rakaat. Artinya malam itu memang ada waktu yang sangat istimewa. Asa ayyam'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya Allah menempatkan kita ini adalah di tempat yang mulia. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit, dunia, jabatan itu semua andaikan pun jabatan itu seperti kita mulia, tetap dia adalah mulianya semu. Iya sih waktu jadi pejabat orang menghormati, tapi setelah tidak jadi pejabat, ya, karena memang itu adalah kemuliaan yang semu. Kalau orang sufi mengatakan itu adalah kotoran. Hebat ketika jadi pejabat, hebat ketika jadi orang kaya, tapi setelah itu bila dia miskin ditinggalkan. Maka jangan sampai kita dalam hidup ini dekat dengan orang lain hanya pendekatan yang semu. Maka siang adalah kendaraan untuk menikmati segala kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Maka di siang hari ada yang namanya sholat duha. Di siang hari ada yang namanya zuhur dan asar. Dan begitu berikutnya. Apa yang bisa kita nikmati di siang hari? Allah tahu betul kesibukan kita di siang hari. Ya, Allah tahu nggak kalau kita sibuk di siang hari? Tahu. Ya, yang nggak sibuk juga Allah tahu. Yang nggak sibuk pura-pura sibuk. Ya, maka jangan sampai, jangankan yang nggak sibuk, yang sibuk saja tetap saja. Jangan sampai di siang hari itu kita lalai, paling tidak ketika mendengar panggilan yang terbaik dari tempat yang terbaik, hayya 'alas shalah. Itu merupakan indikasi mengukur siang kita ini seperti apa nilainya. Hayya 'alal falah. Karena di siang hari kita diingatkan oleh Allah, tetap hayo menuju sholat, hayo menuju kemenangan, hayo menuju kebahagiaan.
Walaupun di siang hari posisi kita seperti sedang mengejar kebahagiaan dengan dunia. Bahkan kalau perlu nipu orang untuk mendapatkan dunia. Dalam rangka apa? Seolah-olah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipegang kaidah ini. Ya. Taat kepada Allah memang bukan hanya sholat. Taat kepada Allah adalah apa yang kita lakukan di siang hari itu punya nilai ibadah. Karena kita di siang hari beraktivitas sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita. Makanya pastikan profesi kita, apa yang ada, pastikan itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu adalah sudah tentu pilihan yang terbaik. Tapi ketika kita sudah tidak berprofesi, kalau bahasa dunianya sudah apa? Pensiun. Kecuali Pak Wandi itu tidak ada pensiunnya nih. Ya, maka terus berikhtiar menikmati siang untuk ibadah. Ataupun semua. Tidak ada istilah pensiun sebetulnya. Ya, karena kita mengabdi. Makanya orang pensiun itu banyak yang apa namanya? Banyak yang pikun gitu. Karena tidak menikmati siang untuk dekat dengan Allah. Maka ada istilah apa? Ciri-ciri profesor sama ustadz sama kiai. Kalau profesor itu udah banyak yang pikun. Karena dia lebih menggunakan akalnya untuk ilmu tapi jarang zikir. Saya dulu punya profesor itu. Ya, ketika kuliah itu. Alhamdulillah kalau dia masuk ruang kuliah mesti nyasar mulu. Ya. Maka selalu dikasih. Tapi kalau sudah ngomong ilmu susah berhentinya. Ya, maka jangan sampai siang itu kita tidak gunakan untuk menyampaikan kita ilal akhirah, apalagi malam. Makanya alhamdulillah yang sudah bisa bangun subuhannya ini luar biasa ini. Ya. Ya, enggak apa-apa. Maka ini masih banyak anak-anak muda ini ya masih belum menikmati subuh. Ya. Kalau Haji Agus, Haji Ahmad, Pak Wandi udah tua-tua, saya wajar lah ya. Kalau yang lain-lain kita masih terus sabar ini ya, kayak Dwi, kayak Nana, siapa lagi nih ya. Nah, mudah-mudahan saja mereka generasi insya Allah lebih bagus daripada kita-kita yang tua sekarang. Kita siapkan, makanya nih yang tua-tua ini kita berharap banyak sama yang muda-muda ini, Farhan, Dwi, ya, yang lain-lain ini berharap mereka harus menjadi kader kita. Ya, kita terus dorong. Ya, memang subuhnya sering terlambat, ya, tidak apa-apa, sabar aja, insya Allah mereka lebih baik. Kembali kepada waktu siang dan malam ini, maka ada waktu siang yang menjadi peringatan dari Rasulullah. Apa diantaranya? Alladzi tafutu salatul asri kana ma wutira ahlahu wa malahu. Ini keadaan siang. Rasul menyatakan seseorang yang tertinggal salat asar bagai orang yang kehilangan istri dan harta bendanya. Ini analoginya luar biasa Rasulullah. Ya, jadi antum kalau ninggalin sholat asar itu seolah-olah nilainya kehilangan istri dan harta. Antum kalau hilang istri dicari nggak? Ini masalahnya, hilang istri, udah gue cari, gue nyari yang lain. Nah ini bahayanya malah. Ya, ya. Nah, kalau harta dicari, kalau istri, nah ini dia. Ya. Nah. Jadi begitu pentingnya di siang hari
sampai Rasulullah menganalogikan ya bahwa siapa yang meninggalkan sholat asar ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Karena memang asar itu kan keadaan yang luar biasa ya, sibuk ntar. Nah, maka saya sering sampaikan sama ibu-ibu itu rata-rata asarnya mereka lewat tuh maksudnya tidak tepat waktunya. Karena alasannya apa? Mandi dulu. Ya, beberes mandi dulu. Mandinya jam 5. Asalnya jadi 5:30. Coba antum perhatikan. Ya. Coba antum perhatikan istri-istri antum ini, ya. Kecuali dia punya aktivitas. Sampai Rasulullah mengatakan ketika kita meninggalkan, ini kalimatnya meninggalkan memang. Ya. Maka sebetulnya kan waktu yang istimewa itu, waktu yang betul-betul kita manfaatkan seperti sekarang ini adalah qabla tulu'is syamsi, qabla ghurubis syamsi. Hati-hati waktu sebelum, setelah subuh atau sebelum terbit matahari. Yang kita manfaatkan alhamdulillah. Ya. Makanya kalau kita sudah menikmati subuh sampai syuruk itu luar biasa. Ya. Maka kenapa Rasulullah mengatakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita sudah dikondisikan oleh Allah, urusan dunia itu tidak ada masalah lagi sudah. Sebetulnya begitu maksudnya. Karena dunia sudah di tangan kita. Cuma kita masih terjebak oleh keadaan yang kita meninggalkan sholat subuh itu hanya untuk dunia. Ini sesibuk apapun teman-teman sekalian, usahakan jangan sampai kita tidak menikmati waktu subuh tadi. Ya memang kita akui ada sebagian orang seperti sholat berjamaah subuh pun tidak sempat gitu ya, Masya Allah. Ya, maka tetap kalau itu terjadi mohon kepada Allah agar Allah melapangkan waktu kita. Saya yakin kalau ada pemikiran, saya sering berpikir begini, ada orang yang nggak sholat subuh ke masjid itu sebetulnya ada nggak pikirannya mau sholat subuh ke masjid? Ya, saya pernah sampaikan kepada para mahasiswa, coba ente ada penelitian, ya, padahal subuh itu luar biasa. Tapi kenapa orang tidak menikmati? Pertanyaannya adalah, sebetulnya ada nggak kepengenan? Ya. Kalau ada masih bagus. Cuma memang karena tidur dia lewat. Karena memang kalau orang ketiduran itu bebas hukum, Pak. Ya. Jadi memang subuh ini ketika orang menyatakan kenapa ente nggak sholat subuh kesiangan, alasannya benar nggak tuh? Sah, secara syariat benar. Karena orang tidur itu sudah tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kesiangannya tiap hari. Nah, ya, masalahnya kesiangannya tiap hari. Makanya tadi itu, apakah ketika orang tidak mau sholat subuh berjamaah, sama sekali tidak ada dalam pikirannya gitu. Ya, bahkan dia akan menikmati tidur senikmat-nikmatnya. Tidak ada dalam pikirannya mau bangun sholat subuh, apalagi mau bangun sholat subuh berjamaah. Nah maka malam seperti subuh tadi, kemudian siang ini, nah ada riwayat man sholal bardaini dakhalal jannah. Ini urusannya pagi dan siang nih. Siapa yang sholat subuh berjamaah dan asar berjamaah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Karena 2 waktu itu memang waktu yang sangat berat.
Coba antum perhatikan, jamaah yang paling sedikit jamaah sholat apa? Asar. Ya. Karena memang waktu itu sangat-sangat berat. Nah sekarang, mungkin kalau yang sibuk masih ada alasannya kira-kira. Ini masanya nggak sibuk juga mau cari alasan apa? Ya gitu ya. Karena dua waktu tadi ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubi syamsi, itu dua waktu yang istimewa. Makanya kalau dikatakan di sini taputus salatul asar, ya, lewat waktu asar seperti kehilangan keluarga. Ini bukan kehilangan istri, kehilangan keluarga karena ahlun di sini. Tapi diterjemahkan di sini kehilangan istri biar lebih apa? Biar lebih terasa kali ya terjemahannya. Tapi sebetulnya di kalimatnya wutira ahlahu wa malahu. Seperti kehilangan keluarga dan harta. Dua ini kan Masya Allah. Dua ini yang sangat penting. Sampai Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kamu dan keluarga kamu itu menjadikan kamu lupa kepada Allah. Nah di waktu asar ini besar kemungkinan kita lupa kepada Allah dengan kesibukan dunia. Nah, teman-teman sekalian, coba pastikan ketika asar, ya, ini yang sibuk saya misalkan Pak Jamal pas adzan asar tangannya masih kotor sama oli. Ya, saya nggak tahu dia cuci apa ntar dulu sholatnya. Ya, misalnya ini nih, contohnya Pak Jamal lah. Ya, memang ada alasannya kan? Di antara alasannya satu kotor, dua tanggung. Ya, pokoknya ada alasannya. Nah disitulah justru, ya. Makanya pastikan kotor sama najis itu berbeda. Ya, ketika orang gali tanah atau orang-orang yang sedang terjadi penggalian itu badannya kotor, bajunya kotor. Biasanya alasannya itu ya. Ya. Tapi pahami kotor dan najis itu berbeda. Ya. Maka orang-orang yang mengalami hal seperti itu, Masya Allah. Jadi kalau Pak Jamal, saya contohkan Pak Jamal aja yang ada di sini, atau yang lain boleh introspeksi. Ketika dengar adzan itu Pak Jamal itu bilangnya apa? Tanggung lah. Ya gitu ya. Ini biar ada kasus yang kita pahami. Ya. Nah, itu yang sedang dalam kesibukan. Ini masalahnya kagak ngapa-ngapain. Ya. Kenapa nggak asar? Tanggung lagi ngerokok. Ada yang itu? Ya. Ya. Tanggung lagi ngerokok, tanggung lagi ngopi. Nah, maka ini betul-betul menjadi peringatan kepada kita agar jangan sampai waktu siang dan malam ini berlalu begitu saja. Karena Rasul mengingatkan siang bukan sekedar siang hanya untuk urusan dunia, tidak. Malam bukan sekedar malam hanya urusan molor, kira-kira gitu. Ya, tapi siang dan malam itu punya nilai. Maka waktu ujung tadi al-asr was subah. Nah, coba teman-teman perhatikan antara waktu asar dan waktu subuh. Coba perhatikan ini. Ya. Ya, waktu siang itu memang dianjurkan tidur. Ya. Tidur namanya qailulah. Tidur di siang hari. Habis zuhur tidur, sampai maghrib. Ya, saya juga termasuk kadang-kadang asar itu suka agak terlambat.
karena memang siangnya tidur. Cuma kalau orang tidur memang alasannya kuat. Orang ketiduran, orang gila, orang lupa, sama itu statusnya, Pak. Ya, orang tidur, orang gila, orang lupa, sama statusnya. Rufi al-qalam, malaikat nggak nyatet. Cuma jangan selalu jadikan alasan kalau tidur itu. Ya makanya bahasa kesiangan itu bukan tiap hari. Itu kenapa ke masjid? Kesiangan. Tapi tiap hari. Coba untuk perhatikan. Ya. Karena subuh itu Masya Allah. Ya. Kenapa sampai harus mengatakan yang saya katakan tadi? Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekaligus sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah. Ya. Makanya saya pernah sampaikan, orang sholat di rumah tuh alasannya apa? Iya. Kira-kira alasannya apa orang sholat subuh di rumah? Yang pasti kesiangan. Tapi kalau setiap hari, masalah. Coba perhatikan. Sampai Rasulullah mengatakan itu, ya, asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata orang munafik, sholat isya dan subuh berjamaah itu berat. Memang hadis ini berat betul memahaminya. Ya, saya sering sampaikan hadis ini sebetulnya ngingetin saya aja. Ya, karena bagaimanapun hadis ini pasti tersinggung. Bahkan ustaz aja yang tersinggung ada. Wah, masa orang tidak sholat berjamaah isya dan subuh munafik? Dia sudah tentu cari dalil yang lain. Ya, dalil ini jelas kok dan sahih. Ya. Makanya jangan sampai kita menjadikan amaliyah ibadah itu hanya mengikuti selera diri kita. Apalagi kaidah ibadah, al aslu fil ibadati al ittiba. Yang namanya ibadah itu adalah mengikuti. Mengikuti siapa? Rasul. Kenapa pergi haji ke Mekah? Kenapa? Ya karena Rasulullah hajinya di Mekah, bukan di Singapura. Gitu. Orang kan mengikuti haji luar biasa. Ya, begitu hebatnya dia berupaya haji dan umrah. Dan hajinya pasti ke Mekah. Tapi dia lupa kalau Rasulullah juga sholatnya di masjid. Makanya yang haji-haji ini, ya, kalau sholatnya tidak di masjid, bahasa kiai saya itu haji palsu. Ya, itu kaitannya dengan subuh. Maka asar diingatkan di dalam hadis ini seperti kehilangan keluarga dan harta. Maka sekali lagi, siang dan malam itu 2 waktu yang sangat istimewa. Jangan biarkan dia berlalu. Ya, sudah tentu siang ngopi enak tak? Ngopi enak nggak siang? Masya Allah. Ya, apalagi ngopi sampai rokok. Makanya nikmati saja. Ya, tapi jangan lupa, jangan hanya menikmati ngopi dan rokok, tapi nikmati juga sholat duhur berjamaah. Ya, karena sholat duhur berjamaah itu pasti kita akan berupaya qobliyah duhur.
Siang. Makanya usahakan qobliyah zuhurnya 4 rakaat Pak ya. 4 rakaat qobliyah zuhur, ba'diyahnya 4. Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat tidak akan disentuh oleh api neraka. Berat apa ringan tuh sholat zuhur? Ya. Maka nikmati. Ya. 4 rakaat itu tergantung timernya. Ya, kalau antum datang ke masjid 3 menit lagi, berapa rakaat dapat tuh? 2. Mungkin kalau 4 menit lagi bisa 4, tapi langsung 4 rakaatnya. Coba antum setel tuh ya. Ya, saya juga termasuk orang yang belum bisa sebelum adzan ke masjid. Alhamdulillah belum bisa. Ya, udah adzan baru jalan. Udah gitu di jalan ketemu orang, ngobrol sebentar. Akhirnya terlambat. Nah, maka coba, ini kan soal menikmati siang hari tadi. Ada waktu di siang hari tadi adalah sholat duhur 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat la yamassunna, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini artinya di siang hari kita pastikan itu sebagai apa? Sebagai satu model menikmatinya. Karena saya yakin kalau sholat duhur jam 2 qobliyah nggak? Kecil kemungkinan. Apalagi ba'diyah. Sudah tentu. Kenapa Rasulullah menjelaskan seperti itu? Ini dalam rangka memberikan motivasi saja. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tetap seluruh kebaikan yang kita lakukan tujuannya ridho Allah. Betul. Tapi Rasulullah kenapa menjelaskan sampai seperti itu? Karena kita masih perlu iming. Yang iming-imingnya jelas. Kalau ridho Allah kan seperti tidak jelas ya. Tapi kalau sholat qobliyah subuh itu seperti kita memiliki dunia dan seisinya. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Jelas apa enggak? Jelas kalau itu. Tapi kalau kita sebetulnya seluruh apa yang kita lakukan ini bukan hanya nilai itu. Tapi lebih apa? Nilainya adalah ridho Allah. Kalau udah sampai situ sih Masya Allah. Ya. Jadi memang kita sudah tidak membicarakan lagi nilai pahala. Betul. Idealnya itu. Tapi kita kan masih demen iming-iming enggak? Masih demen kan kita? Wah kalau sholat nih. Makanya terus kita jadikan itu sebagai dasar. Memang ada orang yang sudah merasa dirinya seolah-olah saya kan cari ridho Allah. Dia nggak sholat berjamaah, ya, dia tidak menikmati qobliyah duhur karena menganggap. Nah, jangan-jangan kita tertipu oleh perasaan itu. Awas hati-hati, ya. Kata orang sufi, ente menganggap Allah ridho kepada ente. Padahal ente tidak mengikuti sunnah Rasul, jangan-jangan itu tipuan, perasaan doang. Ya, kita tertipu. Saya kan ibadah tidak nyari pahala, nah, gitu kan ya? Hebat nggak tuh? Saya ibadah untuk cari ridho, luar biasa itu. Tapi bagaimana kita mendapatkan ridho Allah? Karena ridho Allah itu adalah diawali dengan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul salah satunya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan sampai terjebak nanti, ya. Seolah-olah saya tidak ini, tidak itu, apalagi itu sunnah, dia bilang ya, itu kan sunnah. Ya. Saya beribadah ini untuk mendapatkan ridho Allah, bukan sekedar hanya mendapatkan pahala. Hati-hati. Ya, kita jangan sampai
tertipu oleh perasaan kita, seperti kita sudah mendapatkan ridho Allah, tapi kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah kebiasaan Rasulullah. Amma amalannya sunnah, amma amalannya wajib, apalagi wajib. Makanya saya sering sampaikan, kita koreksi amalan yang sunnah. Saya yakin antum sudah tidak ada lagi yang berani ninggalin sholat kan? Ya, kalau nunda sholat zuhur jam 2 masih berani? Ya, masih bisa sholat. Ntar udah gitu kan? Tapi kalau ninggalin sholatnya sih enggak. Tapi menunda waktunya sangat kemungkinan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya. Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu diawali dengan taat kepada Rasul. Karena tidak ada lagi contoh yang sangat luar biasa kecuali adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apalagi taklim ini bukan sunnah hukumnya. Apa hukumnya? Fardun. Fardun itu kata Imam Hanafi lebih wajib daripada wajib. Wajib dengan fardun secara bahasa sama, artinya wajib. Tapi dalam pemahaman Imam Hanafi itu fardun itu lebih wajib daripada wajib. Makanya kan thalabul ilmi faridah, digunakannya kata-kata fardun. Makanya orang yang rajin ibadah bisa jadi, tapi dia jangan sampai ibadahnya itu tidak dengan ilmu. Makanya antum hadir ke majelis ini kan karena dengan ilmu. Ya, makanya coba nanti sering bacalah tentang fadilah thalabul ilmi. Pahalanya luar biasa. Tanya aja deh Mbak Meta kalau susah baca bukunya mah. Mbak Meta akan jawab itu. Ya. Karena bagaimanapun Bapak sekalian, kita termotivasi beramal ini karena apa? Karena ada ilmunya. Ya. Karena ada iming-imingnya. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada iming-imingnya. Orang yang senang kuliner, apa itu iming-imingnya? Enak kan? Walaupun jauh disamperin nggak? Samperin. Sama dengan kita ibadah, Pak. Ya, jadikan ibadah itu motivasi dorongannya adalah itu. Walaupun sekali lagi, memang akhirnya cara berpikir kita apa yang kita lakukan ini dalam rangka ridho Allah. Tapi jangan terjebak, saya katakan tadi. Karena ada orang yang berpendapat begitu. Ya, kenapa sih dzikir harus dipakai angka-angka? Pahala itu nggak usah dibatas-batasi, gitu kan? Kira-kira kan? Aduh, gitu ya. Cari saja udah dzikir itu Allah. Nah, riwayatnya ada, memang riwayatnya ada. Kayak subhanallah, subhanallah berapa kali? 33. Jelas nggak dalilnya? Jelas. Itu waktu itu 30. Nggak usah dihitung-hitung ya. Coba subhanallahnya ente 1000 kali imam, insya Allah makmumnya kabur. Belum subhanallah aja udah pada kabur. Ya, itu angka itu jangan dipahami adalah sebagai hitungan. Memang begitu dinyatakan. Makanya ada lagi, ini baca sekian ini emang ada dalilnya. Ulama itu adalah warasatul ambiyah. Dia mungkin, kalau bahasa saya itu, kenapa dzikir ini harus sekian? Itu tidak ada hadisnya, bisa jadi. Tapi ulama menyatakan begitu. Kenapa kita minum obat, kata dokter, 3 kali 1 kali minum 2 tablet? Kenapa itu? Itu berdasarkan pengalaman penelitian. Boleh nggak biar cepat sembuh, obatnya langsung minum? Ya kan logikanya begitu ya.
Kalau satu sehari suruh minum obat 3 kali, 1 tablet, 1 tablet, 1 tablet. Supaya apa? Sembuh kan? Logikanya sederhana, ya udah sekali makan aja biar cepat sembuhnya. Kan logikanya begitu. Kenapa tidak begitu? Itu sudah berdasarkan pengalaman, penelitian. Sama dengan zikir yang saya dapatkan dari guru saya, baca zikir sekian kali. Ketika orang mengatakan, kenapa zikir harus dibatasi? Mana dalilnya? Dalilnya ulama. Ulama dari mana? Dia mengalami proses itu. Kadang-kadang ada orang kalau tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, apa? Maka dekat dengan ulama. Ulama itu baca bismillah, baca ini, itu berdasarkan pengalaman. Antum pernah datang ke rumah kiai ngasih air, diludahin. Ayo, pernah nggak? Ternyata orang datang, yakin, hanya dengan baca bismillah. Tapi bismillahnya sudah yang kesekian miliar dia baca. Karena tiap hari dia baca bismillah sekian kali, sudah berulang-ulang, giliran ke antum sudah bismillahnya yang sekian kali. Masih ada yang bilang musyrik? Nah, kayak begitu ya. Jadi ulama itu warasatul anbiya. Dia adalah pewaris para nabi. Nabi sudah tidak ada, tetapi nilai-nilai kenabian ada nggak? Ada. Adanya pada siapa? Pada ulama. Sudah tentu bukan ulama yang wani piro, bukan ulama yang demen buat proposal, apalagi ulama yang dukung pik 2 gitu kan. Itu contohnya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini, pagi ini saya menyampaikan adalah pastikan siang dan malam itu bukan sekedar berlalu siang, berlalu malam. Tapi apa yang kita lakukan di siang hari. Malam juga demikian, bukan sekedar untuk tidur, tapi apa yang dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Karena itu waktu yang istimewa. Sampai siapa yang meninggalkan sholat asar, kehilangan keluarga dan hartanya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menikmati siang sebagai jalan menuju akhirat, dan begitu juga malam. Dan mudah-mudahan seluruh langkah kita ini kita lakukan sesuai dengan ilmu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian jemaah sekalian, pencerahan tentang perubahan waktu. Jangan sampai waktu yang terus berlalu dari hari, minggu, bulan dan tahun, detik, menit dan jam membuat kita terlena kepada akhirat. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing supaya waktu jangan begitu saja berlalu di hadapan kita. Dan selanjutnya kepada jemaah sekalian, oleh Bunda siang, supaya tidak penasaran, kami menyeri sesi pertanyaan untuk 1 orang saja. Kami persilakan. Ya jemaah silakan bertanya. Cukup Pak? Cukup. Yuk. Karenanya kalau memang sudah cukup waktunya Bang siang, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafatul majelis, diawali dengan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udhu bika. A'udhu bika. Min syarri ma salatu. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Abu'u laka. Bi ni'matika. Bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la
ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Alhamdulillah alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk kebersihan, kebersamaan, keindahan majelis ini, jangan lupa gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula kita raih pahala dan umrah dengan sholat 2 rakaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.